Selamat datang di kurs Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio sesi 4 modul 10 dengan topik Evaluasi Kinerja Portofolio bersama saya Fitria, dosen Finance Program School of Accounting Universitas Bina Nusantara. Adapun tujuan dari sesi ini adalah siswa dan siswi dapat memahami bagaimana mengevaluasi kinerja portofolio. Tujuan modul adalah siswa dan siswi memahami jenis-jenis ukuran evaluasi kinerja portofolio. Adapun capaian pembelajaran adalah 1. Memahami pentingnya evaluasi kinerja portofolio. 2. Memahami jenis-jenis ukuran kinerja portofolio. 3. Memahami perhitungan jenis-jenis ukuran kinerja portofolio. Pentingnya melakukan evaluasi kinerja portofolio yaitu 1. Untuk menilai hasil investasi. Hasil investasi dinilai dengan mengukur kinerja portofolio. Anda dapat melihat seberapa baik hasil yang diperoleh dari aset yang Anda kelola. Ini memberikan gambaran apakah strategi investasi yang diterapkan berhasil atau tidak. Kedua, membandingkan dengan benchmark. Mengukur kinerja portofolio memungkinkan Anda untuk membandingkan investasi Yang ketiga adalah pengelolaan resiko. Mengukur kinerja juga melibatkan pemahaman tentang resiko yang diambil dalam portofolio. Ini membantu dalam memastikan bahwa resiko yang diambil sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko investor. Selanjutnya, menyesuaikan strategi. Jika kinerja portofolio tidak sesuai harapan, maka pengukuran akan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan atau merubah strategi investasi dengan cara mendiversifikasi aset dari instrumen yang tidak menguntungkan ke aset yang lebih menguntungkan. Yang selanjutnya adalah untuk tujuan jangka panjang, di mana mengukur kinerja secara berkala membantu memastikan bahwa portofolio terus berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjang, baik itu pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau perencanaan pensiun. Kemudian, penting melakukan evaluasi kinerja portofolio karena untuk meningkatkan keputusan investasi. Dengan data yang akurat mengenai kinerja portofolio, investor bisa lebih baik dalam mengambil keputusan investasi di masa depan, apakah untuk investasi atau mengurangi posisi tertentu atau melakukan rebalancing. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yaitu Sharpe ratio, yaitu yang membagi rata-rata kelebihan pengembalian portofolio selama periode sampel dengan deviasi standar pengembalian selama periode tersebut. Berikut rumus Sharpe ratio, yaitu SP sama dengan RP minus RF dibagi standar deviasi portofolio, atau nama lainnya adalah reward to volatility ratio. Ukuran yang selanjutnya adalah Trainer ratio, yaitu rasio kelebihan pengembalian terhadap beta seperti rasio Sharpe, tetapi menggunakan resiko sistematis, bukan resiko total. Berikut rumusnya, Trainer portfolio sama dengan RP minus RF dibagi beta portfolio. Ukuran yang selanjutnya adalah Jensen ratio. Jensen alpha adalah rata-rata pengembalian portofolio di atas yang diprediksi oleh CAPM dengan mempertimbangkan beta portofolio dan rata-rata pengembalian pasar. Adapun rumusnya adalah alpha portofolio sama dengan return portofolio dikurang risk-free rate ditambah beta portofolio dikali dengan return market dikurang dengan RF. Ukuran kinerja yang selanjutnya adalah information ratio. Rasio informasi membagi alfa portofolio dengan resiko non-sistematis portofolio yang disebut kesalahan pelacakan dalam industri. Berikut rumusnya adalah information ratio sama dengan alfa portofolio dibagi dengan standar deviasi dikali dengan I portofolio, yaitu mengukur pengembalian abnormal per unit risiko yang pada prinsipnya dapat didiversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar.
Kita sudah sampai di akhir pembahasan, namun kita masih punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, rata-rata pengembalian portofolio di atas yang diprediksi oleh CAPM dengan mempertimbangkan beta portofolio dan rata-rata pengembalian pasar adalah metode pengukuran information ratio. A. Benar. B. Salah. Pertanyaan kedua, rasio kelebihan pengembalian terhadap beta seperti rasio Sharpe tetapi menggunakan resiko sistematis bukan risiko total disebut trainer ratio. A. Benar. B. Salah. Kita sudah sampai di akhir sesi. Selamat belajar.